Kasus kekerasan seksual Kekerasan di kampus. seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, diketahui Permendikbud nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akhir kata, saya meminta agar kita semua bergerak serentak, menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual. Mari bersama kita wujudkan kampus merdeka yang benar-benar merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Ini bukan seperti yang aku bayangkan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di kampus ini, aku datang untuk belajar, untuk mimpi. Setiap sudut yang kuanggap aman, setiap koridor yang harusnya menjadi jalan menuju masa depan, sekarang terasa seperti labirin yang mencekik. Aku terus merasa dia mengawasiku. Gimana matemamu hari ini ada berapa? Ada 2, Apa aja? Matbis sama PKN. Susah nggak matematiknya? Susah. Tahu apa? Aku cuma satu matkul sih, cuman kewarganegaraan aja. Gitu. Itu apa tuh? Kamu kenal dia nggak? Tahu tuh. Aku liatin. Di situ dia kenapa? Sumpah, gak habis pikir kan. Gila Tapi sumpah. katanya udah ke-share di grup-grup kampus ya? Iya, makanya. Tapi kok dia masih kayak, Biasa aja gitu. iya kayak nggak ada malu gitu. Iya. Nggak Parah, tahu parah, sih parah, dia gimana, sumpah. Heran banget Iya. demi apapun. Mereka bilang, kenapa nggak lapor? Kenapa diam saja? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu betapa sakitnya dan sulitnya menemukan suara saat tubuhku sendiri terasa asing. Aku ingat setiap detailnya. Aku gak akan pernah bisa lupa. Dan yang paling menyakitkan, ada yang mencoba memutarbalikkan ceritanya. Mereka bilang, semua itu salahku. Tapi tidak. Aku gak akan membiarkan trauma ini mengidentifikasikan siapa aku. Aku gak akan membiarkan ketakutan ini mengunci mulutku lagi. Ya, aku Alia, seorang mahasiswi. Dan aku korban. Tapi aku bukan rahasia yang harus disembunyikan. Aku akan bersuara
bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang dipaksa kamu di kampus ini. Habis ini ada matkul lagi. Iya. Matkul apa? Oh, matbis. Habis ini banget. Iya. Sumpah. Iya. Ya udah deh. Aku kelas dulu ya. Oke, hati-hati ya. Oi Citra, kamu kan nyebar foto aku. Apa sih Foto apa? kamu? Foto Kamu apa? nggak suka sama Aku nggak nyebarin. Alah, nggak usah Aku nggak nyebarin. Kamu gitu nggak usah fitnah aku gitu. Siapa sih? Karena Apa? dia yang nyebar foto Aku nggak nyebarin. Aku cuma ikut ngeser, dia taunya kesebar. Aku nggak tahu konsekuensinya. Apa? Apa sih? Foto apa? foto pribadi aku, dia yang nyebarin. Pribadi apa? Aku aja nggak tahu. Aku cuma ikut ngeser, nggak dari aku. Jelas tau nggak? Foto kamu. Iya, disebar sama dia yang nyebar. Ya kamu salah, enggak begitu. Aku kan gini, aku tuh dapet itu, ya udah sih aku sebarin. Maksudnya bukan sebarin itu, aku kirim ke grup, nggak taunya nyebar. Nah, di negara kita ini ada hukumnya kalau nyebarkan foto atau video pribadi ke orang. Kamu kalau gitu kena pidana, nggak boleh. Kamu di sini salah, dan si Citra ini juga salah karena membuat video seperti itu. Ya, jadi ya kalian jangan berantem lah, kita cari solusi aja gitu. Berarti kan di sini nggak pure kesalahanku dong kalau gitu. Ya nggak pure, tapi kamu ada Iya. andilnya dari Iya, situ. aku tahu. Kamu menyebarkan itu sudah termasuk di negara kita terpidana. Ada undang-undangnya juga untuk menyebarkan atau foto video orang. Nah, gitu. Gimana ya? Apa kita minta maaf aja ya? Minta maafnya gimana? Aku terlanjur kayak nggak enak gitu sama dia. Soalnya aku merasa bersalah juga udah kayak gitu. Sama, makanya aku juga bingung ini kita harus gimana. Udah ya, minta maaf aja kali ya. Kita samperin yuk. Yaudah yuk. Halo Citra. Gimana ya? Sebelumnya kita minta maaf ya atas masalah yang kemarin. Sejujurnya aku juga nggak tahu resikonya sebesar ini. Aku juga minta maaf ya, Citra. Aku cuma ikut-ikut doang. Kalian tuh nggak mikir ya gimana perasaan aku. Aku tuh sekarang dijalanin banyak orang, terus orang-orang tuh kayak ngeliat aku tuh kayak orang yang paling buruk gitu loh, kayak kita minta maaf ya. Kita janji kok nggak akan mengulangi itu lagi. Iya. Kita bener-bener kayak nggak tahu bakal sebesar ini masalahnya. Ngapain? Cie, maaf-maafan. Kenapa? Yang kemarin itu Iya. maaf-maafan kalian. Aku sih udah minta maaf, kita udah minta maaf. Nah, dia udah maafkan belum? Aku sih udah maafin, tapi lanjutannya gimana ya, soalnya orang-orang pada ngejalanin aku. Ya sebagai tanggung jawab kita aja, sebagai teman kamu toh, kita bantu seperti kita usahakanlah ke kampus. Kita bakal tetap tanggung jawab apa yang kita perbuat. Kita bakal membersihkan nama kamu lah. Tapi itu juga butuh waktu, nggak bisa langsung gitu. Tapi kamu jangan menutup diri, kayak berbaur aja sama teman-teman. Jadi biar makin lama tuh makin mereka melupakan masalah kamu gitu loh. Jadi jangan menutup diri. Kalau saranku di sini kita bakal backup kamu biar kamu seterusnya namamu nggak jelek. Ya mungkin sedikit saran ya, berani bersuara aja gitu. Mungkin dari bersuara bisa Iya. mulai kalian. Iya, juga bisa. Semoga aku bisa ngelewatin ini ya. Semangat ya. Mat, Semangat. Masalah kekerasan seksual adalah masalah yang memakan korban, merusak masa depan, dan mencoreng kemanusiaan kita. Ini bukan sekedar isu perempuan atau isu laki-laki, tetapi isu kita semua. Mari kita ubah rasa takut menjadi keberanian. Kita harus mempunyai keberanian untuk mendukung mereka yang menjadi korban tanpa menghakimi mereka. mari hancurkan budaya yang
sering kita alami, yaitu sering menyalahkan korban dan menganggap sepele pelecehan seksual. Dan kita harus saling menghargai terhadap sesama kita dan selalu katakan tidak untuk pelecehan. Marilah kita bersama-sama menjadi penjaga, menjadi suara yang menghentikan kekerasan, menjadi tangan yang mengulurkan pertolongan. Dengan bersatu, kita bisa menciptakan dunia yang aman bagi semua.